subscribe, tapi kok video saya tidak muncul ya di beranda kamu? Coba kamu cek. Udah klik loncengnya belum? Klik loncengnya ya. Loncengnya harus dalam keadaan tidak tercoret. Lihat lonceng kamu, tercoret atau tidak. Oke? Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Teman-teman, kamu tahu nggak? Ada sebuah hal yang kita tidak sadari bahwa dalam hidup ini, dalam hidup kamu, ada satu hal yang namanya perpaduan ajaib. Saya ulangi, diri kita kalau mau beres masalahnya harus ada ini. Hal itu saya beri nama perpaduan ajaib. Nah sekarang, tanpa banyak basa-basi, saya doain dulu deh kepada kamu. Terima kasih karena kamu sudah melakukan hal yang terbaik buat dirimu sendiri ya. Yaitu apa? Betul, memutuskan untuk menonton video ini untuk mengobati diri kamu yang saat ini sangat-sangat butuh ditolong. Jadi sekarang yuk, senyum dulu. Nah, dengan tersenyum seperti itu, sadar nggak? Itu loh hadiah teristimewa pertama yang bisa kamu berikan buat dirimu sendiri. Sekarang, sambil tetap tersenyum, kamu dengerin deh. Ini materi barangkali adalah obat yang kamu selama ini dambakan. Kita mulai. Begini loh. Sekarang jujur ya sama saya. Pernah nggak diri kamu belakangan ini, terutama ketika berdoa, itu keadaannya putus asa banget? Coba, sekarang lihat diri kamu. Lihat diri kita yuk. Ada banyak hal terjadi dalam hidup kita belakangan ini ya. Bahkan mohon maaf banget, kayaknya banyakan yang nyakitin. Gak enak ya. Nah sekarang mau gak saya kasih tahu sebuah vitamin kehidupan yang seizin Tuhan insya Allah bisa mengobati kamu secara masuk akal. Nih, langsung ya. Diri kamu, diri kita jadi mentok dan sakit hati terus, itu penyebabnya cuma satu. Apa itu mas? Karena diri kita terlalu jadi manusia. Saya ulangi. Lihat diri kamu baik-baik, lihat diri kita renungkan dalam-dalam. Bener nggak bahwa selama ini diri kamu nih selalu berusaha menjadi manusia sepenuhnya? Masalah apapun yang ada di dalam hidup kamu, bener kan kamu tuh udah berusaha banget memecahkannya. Tapi nggak ketemu juga tuh jalan keluar. Sampai akhirnya kamu nangis, mentok, saking kecewanya kamu depresi, nggak sengaja ketemu video ini, bener nggak? Nah, itulah yang namanya menjadi manusia sepenuhnya. Diri kita tuh kalau jadi manusia sepenuhnya, masalah kagak bisa kelar. Saya ulangin, diri kita kalau jadi manusia 100%, masalah bukannya kelar, malah tambah besar. Loh kok bisa mas? Gini, sadar nggak? Manusia itu sebenarnya kan diciptakan. Selama sesuatu hal itu diciptakan, dia tidak akan bisa sempurna. Itu loh hukumnya alam semesta. Saya ulangi ya, manusia itu kan diciptakan. Kita diciptakan nih, benar? Nah, semua hal yang diciptakan, apapun yang diciptakan di semesta raya, itu tidak akan bisa sempurna, titik. Nah, artinya coba dong sekarang kita rubah usaha kita, metodenya diganti dengan metode yang benar. Caranya simple, sederhana banget. Sekarang kita perhatikan aspek kehidupan kita. Saya ulangi, coba sekarang kamu lihat apa yang sudah kamu lakukan untuk hidupmu sendiri. Nah, saya mau nanya, kamu sadar nggak dalam hidup ini ada dua jenis usaha? Usaha dunia sama usaha langit. Nah sekarang saya yakin deh, saya paham banget. Kamu ini sebagai manusia sahabat saya yang luar biasa, yang diizinkan Tuhan ketemu video ini, saya yakin banget usaha kamu untuk dunia sudah mentok. Betul? Nah, sebentar. Saya tahu bahwa kamu pun sudah rajin berdoa, sudah rajin bersedekah. Bagus. Tapi sadar nggak sih, diri kamu nggak tahu kan, porsinya itu harus tepat juga. Ini loh yang akan kita bahas di materi video ini. Usaha langit dan usaha dunia itu harus ada. Cuman porsinya itu loh yang kamu gak tahu. Jadinya maaf banget, masalah bukannya beres tapi malah tambah berat. Nah sekarang kita langsung praktek aja.
Gimana caranya agar saya bisa mengetahui mana yang paling bagus porsinya untuk saya berusaha atau berikhtiar nih mas keluar dari masalah? Gampang. Sekarang lihat diri kita, lihat diri kamu. Diri kamu udah berusaha untuk dunia mentok atau belum? Saya ulangi. Usaha dunia kita, usaha dunia kamu sudah mentok belum? Ciri khasnya apa mas? Ada nggak? Ada. Kalau kamu sampai nangis, kamu sampai putus asa, itu berarti usaha dunia kamu sudah mentok. Bagus. Ketika kita sudah putus asa, sudah menangis di kala sendiri, ketika kita sudah marah-marah, kecewa berat karena nggak ada jalan, di saat itu sudah waktunya kita beralih untuk mentokin usaha langit. Nah, ini sebuah hal yang sederhana ya, tapi nggak semua orang tahu. Bagaimana caranya saya bisa tahu usaha saya di dunia ini sudah mentok, mas? Caranya yaitu tadi, kamu lihat, udah nangis belum dalam hati? Udah marah-marah sendiri, putus asa belum? Kalau udah bagus tuh, udah pol, udah mentok, udah selesai lah usaha dunia. Nah, setelah usaha dunia kita sudah mentok, buka apa mas? Buka pintu langit. Lakukanlah usaha-usaha agar pintu langit itulah yang akhirnya menyempurnakan usaha kita. Nah sekarang usaha langit apa nih mas yang bisa saya lakukan? Pertanyaannya kan gitu. Sebentar, kalau kamu berpikir bahwa usaha langit itu hanya sekedar bersedekah, salah. Itu saya yakin kamu sudah sering membacanya di buku-buku motivasi, bahkan ketika kamu mendengarkan banyak-banyak ceramah yang bagus-bagus di luar sana. Itu benar, tapi kurang sempurna. Begini, izinkan saya menyempurnakannya ya. Usaha langit itu pada dasarnya satu. Apa itu mas? Kamu membuat diri kamu menjadi bernilai. Saya ulangi. Usaha langit itu pada dasarnya satu, teman-teman. Apa itu? Diri kamu, diri kita membuat hidup kita terasa bernilai. Bingung ya? Tenang, saya jelasin. Gini loh, saya kasih tahu ya. Uang yang kamu punya itu pada dasarnya hanyalah selembar kertas. Benar, uang itu cuma kertas doang, teman-teman. Kamu sadar nggak kenapa uang itu bisa menjadi bernilai? Betul, karena kamu menggunakannya untuk sesuatu yang bernilai, betul nggak? Nah, sekarang kita lihat deh. Yang membuat sedekah itu bisa membuat seseorang tambah kaya itu apa sih? Karena ketika kita bersedekah, kita itu bahagia. Ketika kita bahagia, kita merasa bahwa diri kita itu bernilai. Ketika kita merasa diri kita itu bernilai, sadar nggak sih itu kan yang namanya bersyukur. Dan barang siapa yang bersyukur, udah bukan hukum alam yang rahasia lagi. Orang yang bersyukur akan dilebihkan. Betul apa betul? Renungkan. Jadi sekarang maksud saya begini. Yang membuat kamu jadi berkelimpahan dan masalah kamu beres, itu bukan dengan cara kamu ngasih duit ke orang doang. Bukan. Tapi dari seberapa kamu ngerasa bahagia sih ketika kamu menolong sesamamu. Itu dia tuh pintu langit. Kamu berdoa udah, saya yakin, bagus, itu termasuk pintu langit. Tapi pintu langit yang paling sempurna itu bukan cuma mentok di doa dan bersedekah. Tapi selain kamu berdoa dan bersedekah, kamu ngerasa nggak bahagia? Kamu ngerasa nggak ikhlas melakukan itu semua? Kamu ngerasa nggak sih ikut bahagia ketika orang lain bahagia? Nah sekarang coba yuk, kita paksa diri kita, mau nggak? Kalau kamu mau beres masalahnya, kamu harus maksa diri kamu sendiri. Maksa apa mas? Nih paksa ya. Ketika diri kamu berbagi, kamu paksa dirimu untuk bisa merasakan kebahagiaan orang yang kamu tolong. Saya ulangi, ini benar loh. Ketika diri kamu berbagi, kita berbagi nih. Kita paksa diri kita untuk bisa merasakan kebahagiaan yang orang yang kita tolong tadi. Iya, kalau kita cuma naruh duit doang, itu semua orang juga bisa. Tapi yang sempurna adalah ketika kita naruh duit, kita lihat orang itu bahagia karena sesuatu hal yang kita kasih, kita merasa bahagia, itu yang sempurna. Nah bener banget, itulah yang namanya keikhlasan. Selama ini kita belajar ikhlas, belajar loh, hebat ilmu kamu. Tapi gak tahu ikhlas itu apa. Ikhlas itu
Pada dasarnya adalah, nih dasarnya ya, bapak ibunya ikhlas itu adalah kita ikut ngerasain bahagia ketika orang lain yang kita tolong bahagia. Tuh ikhlas tuh. Ya, jadi ketika kita kehilangan uang, misalnya maaf nih kamu ketipu sama teman. Gimana cara ikhlas? Bukan dengan membiarkan, bukan. Tapi kamu doain tuh teman kamu. Semoga dengan uang yang dia ambil dari saya, dia bahagia ya. Nah itu ikhlas tuh. Itu powernya luar biasa. Loh tapi kan ditipu mas. Iya tetap aja. Barang siapa yang bahagia karena orang lain juga bahagia disebabkan kamu, itu kamu namanya ikhlas tingkat tinggi. Paham gak? Nah ikhlas tingkat tinggi ini loh yang akan membuat masalahmu beres. Kenapa? Karena itulah pintu langit yang sempurna. Setelah berdoa, setelah bersedekah, kamu tahu cara ikhlas yang benar seperti ini. Wah itu keajaiban banyak deh datang ke hidup kamu. Nah sekarang, saya akan menjelaskan penjelasan ilmiahnya nih supaya kamu paham bahwa ini kok kayaknya terkesan baru buat kamu. Penjelasan ilmiahnya ada nggak mas? Ada. Penjelasannya gini, dengerin. Ketika kamu membahagiakan diri kamu sendiri dengan cara apapun, energi kamu positif, betul? Bener, bayangin aja. Kita memaksakan diri kita bahagia aja, itu energinya udah bagus. Apalagi bayangin kalau kamu ikut bahagia disebabkan kebahagiaan orang lain yang kamu tolong, itu positifnya luar biasa sekali. Dan seperti yang kita tahu ya teman-teman, hukum semesta itu sederhana. Barang siapa yang menebar kebahagiaan, dia bahagia nih, dia positif, jangan heran hal-hal positif bakal datang bertubi-tubi ke dalam hidup orang itu. Jadi sekarang, kalau kita pengen masalah kita beres, kita membutuhkan hal positif kan, betul nggak? Iya kan? Nah, supaya hal positif itu datang, kitanya sendiri harus super positif. Cara paling gampangnya selain berdoa dan bersedekah adalah kamu ikut merasakan kebahagiaan akan orang lain yang kamu tolong. Termasuk kalau kamu mohon maaf nih, ada temen ngutang sama kamu, ditagih-tagih kagak mau bayar, diikhlasin. Loh, mas, enak aja ini, nggak bener ini. Saya punya hutang. Teman saya punya utang sama saya nggak bayar-bayar. Banyak loh mas itu mas. Saya tagih-tagih dia susah. Kok nggak usah disuruh bayar, enak banget teman saya nih mas. Nggak bisa. Nah, barang siapa orang yang masih takut kehilangan uang, uangnya bakal seret. Saya ulangi, barang siapa di antara kita yang takut banget kehilangan uang, itu namanya kikir. Dan kekikiran itu adalah biang kerok rezeki seret. Betul gak? Ya tapi kan itu hak saya mas. Benar itu hak kamu. Tapi kamu mau berkah apa musibah? Kalau mau musibah tagih terus. Tagih aja terus, ntar jadi musibah. Entah silaturahmi putus, entah tiba-tiba maaf banget kamu dikirim sihir dan segala macam. Banyak kasusnya kan. Itu kalau mau jadi musibah tagih terus, silakan. Tapi kalau kamu mau berhenti dan memilih untuk mendapatkan berkah, ikhlasin. Kamu berdoa, semoga teman saya bahagia dah dengan uang yang saya pinjemin gak dibalikin itu. Amin. Wah, kalau kamu bisa berdoa gitu, wah luar biasa. Kamu sudah sampai tahap ikhlas level tinggi. Dan ingat pesan saya, barang siapa di antara kita yang ikhlasnya level tinggi, udah. Rezeki itu bakal ngetuk pintu kehidupan kamu datang bertubi-tubi. Ini juga termasuk bagi kamu yang mohon maaf baru aja dikhianati pasangan. Udah ya, kamu doain semoga pasanganmu dengan selingkuhannya bisa bahagia. Ya tapi susah mas, lah susah. Makanya orang yang dapat keajaiban itu dikit. Kan saya bilang apa? Dipaksa. Dipaksa. Kalau dipaksa berarti suka gak suka harus dilatih demi rezeki kita sendiri. Betul gak? Nah sekarang coba deh, bagi kamu yang punya pengalaman sama seperti yang saya berikan tadi dan udah merasakan keajaibannya, tulis di komentar, silahkan, nanti saya berikan hati. Tujuannya apa? Supaya menjadi semacam kayak bukti bahwa ini bener. Walaupun dulu saya belum ketemu materi pagar kehidupan yang ini mas, saya nggak sengaja meraktekin ini dan itu bener. Mungkin kamu pernah ditipu soal uang, begitu kamu ikhlas duitnya baliknya lebih. Kamu pernah dikhianati pasangan, kamu sakit hati tapi kamu doain pasangan yang nyelingkuhin kamu supaya bahagia. Kamu dapat jodoh yang 100 kali lebih baik dari itu cowok atau itu cewek. Pernah nggak? Kalau saya sih pernah. Saya yakin kamu pun juga pernah ya. Jadi sekarang inilah materi emas yang harus kamu praktekkan, renungkan berulang kali. Dan sekali lagi,
apa yang saya berikan kepada kamu ini adalah hadiah. Tapi hadiah itu bisa menjadi berkah atau musibah tergantung kamu. Mau dipraktekkan atau sekedar dipikirin doang tapi nggak dipraktekin ya. Semua hal bisa berubah menjadi lebih baik asalkan kita mau berubah. Itu pesan saya buat kamu ya. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.